badannya mata penendon ngurus beton. Panglima Kogab Wilhan 1 Kunto Arif Wibowo, beserta Ibu Ketua IKK TCPS 2 Kogab Wilhan 1 Nyonya Mia Kunto, melaksanakan panen raya budidaya ikan mas dan ikan nila di Kodim 0212 di Tapanuli Selatan. Beton dita di Barorot, baladong po na mata, ton di badannya mata, penendon ngurus beton di Sipiro. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi. Dan yang kami hormati Bupati Tapanuli Selatan, yang kami hormati Wali Kota Padang Sidimpuan, baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara diawali dengan sambutan dari Dan Ramil 11 Batang Angkola. Di sini, bahwa dulu di daerah sini mungkin sekitar 50 hektar ada kolam waktu 40-50 tahun yang lalu. Kemudian ikan sekitar 240.000 ekor ikan, nila maupun ikan mas. Kami sudah mengalami 2 kali panen kemarin sebagian, dan terutama sudah dirasakan masyarakat pengecer sini, termasuk kemarin sudah mulai panen perdana ke dapur sehat Bapak Panglima, ke dapur sehat, dan harganya sangat menguntungkan bagi masyarakat dan kelompok kami, yaitu harga 30.000 per kilogram. Kemudian kendala yang kami hadapi Bapak Panglima dan Bapak Bupati melaporkan, pertama, pembuatan kolamnya biayanya cukup tinggi. Kemudian karena di sini daerahnya sangat sering banjir, kalau tidak diantisipasi dengan jaring dan temboknya ditinggikan yang memakan biaya, akan nanti sia-sia. Kemudian untuk biaya pakannya, kami karena di sini ikannya bagus dan airnya bagus, tetapi kalau tidak didukung pakan agak lambat panennya. Bapak Jenderal Kunto beserta Ibu, Letnan Jenderal beserta Ibu, dan seluruh rombongan yang mendampingi beliau, Pak Danrem. Jadi terima kasih Pak, ini motivasi bagi kita ya. Saya kira Pak Dandim juga terima kasih, Pak Dan Ramil terutama yang hari ini panen ikan. Beliau ini memang pecinta ikan, dan saya bilang sama Pak Dandim, minta tolonglah Pak Dandim, Pak izin Pak Jenderal, Ibu, saya di dalam janji kampanye saya itu 1000 kolam dalam 100 hari, 100 kolam, program 100 hari. Saya pikir itu tidak sekedar janji begitu, ingin kita realisasikan. Tadi soal misalnya kendala, memang kita dengan desa juga ada bersepakat memasok ke 1 kota 3 kabupaten tetangga. Mudah-mudahan melihat semangat kawan-kawan, kepala desa sudah bersemangat. Saya kira untuk mengatasi biaya tadi itu, Pak Siagian, kami sudah sepakat sebetulnya nanti Pemkap yang bisa dengan alat beratnya bangun gitu, nanti dana desa yang 20% itu benar-benar untuk kemudian program ketahanan pangan. Kalau di situ potensinya ikan, ya kita fokuskan ke ikan. Jadi nggak boleh lagi untuk yang lain-lain, tapi benar-benar ke program yang dituju, yang outputnya bisa diukur, outcome-nya bisa diukur. Selama ini izin Panglima itu lebih banyak kegiatan bintek, kegiatan bikin kaos apa gitu, jadi nggak ada urusan dengan hasil akhirnya. Kami sudah sepakat untuk itu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Siagian, Pak Dandim, terima kasih banyak. Tentu Pak Jenderal, terima kasih Ibu. Nanti kami akan banyak belajar sama Bapak sama Ibu juga. Mudah-mudahan swasembada pangan kami di Tapsel bisa kami capai dengan baik nanti pada saatnya. Demikian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para punggawa wilayah yang memang sebagai leading sektornya untuk pembangunan daerah, saya hanya sedikit menghimbau bahwa
kolaboratif dalam penanganan suatu potensi daerah itu harus ada kesepakatan sehingga nampak. Tadi malam kita membahas masalah hulunya, yang kita bahas bagaimana masyarakat bisa mempunyai potensi-potensi untuk mencadangkan pakannya. Nah, ini yang kita bahas tadi malam dengan Pak Bupati. Jadi saya secara simbolik hanya bisa memberikan satu contoh produk ini yang saya pakai kemana-mana saya keliling, sudah hampir seluruh Indonesia, bagaimana mengangkat potensi lokal untuk menjadi potensi ekonomi yang mandiri. Nah, kalau tadi pertanyaannya dan Ramil, 3 pertanyaan, ya 2 saya kasih ke Pemda sama ke Korem dan ke Kodim. Pertanyaan ketiga saya jawab hari ini tentang pakan. Ya, jadi ini adalah salah satu meningkatkan unsur-unsur pakan, kandungan protein, kemudian prebiotik dan probiotiknya cukup untuk memadai perputaran siklus ekosistem lingkungan hidup yang ada di sini. Jadi kalau misalkan nanti harus ada dampak dari yang satu yang kita prioritaskan. Misalkan pada Namil membahas ikan, ya berarti harus ada dampaknya ke kambing, dampaknya ke ayam, dampaknya mungkin ke sapi, mungkin dampaknya ke tanaman cabai, dampaknya dan segala macam. Jadi satu lingkaran ini menjadikan suatu ekosistem yang baik. Kalau dari bawahnya sudah menciptakan suatu ekosistem yang baik, otomatis ekosistem pertahanan terbentuk. Saya juga nggak bisa memaksakan tugas pokok saya kalau di bawahnya tidak siap. Saya juga tidak bisa menuntut tugas saya berhasil kalau di bawahnya tidak lengkap, tidak memadai. Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Bupati, Pak Wali Kota, kemudian Pak Wali juga ada Pak Walinya, kemudian ada Pak Danrem, ada Pak Dandim, serta keluarga besar yang ada di sini. Halo Sobat Spora, kita sekarang lagi ada di pintu Padang, ya, di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita lagi menyaksikan panen raya ikan nila dan ikan mas. Bisa dilihat.